Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Kepemimpinan kelas B, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan sekolah dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, anggota kami ada Azara Aurelia Syafni dan Putri Ekananda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan kepemimpinan di sekolah, tahapan-tahapan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan sekolah, faktor yang mempengaruhi kepala sekolah dalam mengambil kebijakan sekolah, serta implementasi kebijakan sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan menggerakkan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Dalam satuan pendidikan sendiri, kepala sekolah berkedudukan sebagai pemimpin yang secara resmi diangkat dan ditetapkan berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang sistem penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah memiliki 5 tanggung jawab dan tugas. Yang pertama, berinisiatif untuk meningkatkan metode dan teknik pengajaran. Yang kedua, mengatur para guru agar dapat memberikan motivasi kepada siswanya. Yang ketiga, memberikan ruang kepada guru agar dapat mengembangkan dirinya. Yang keempat, melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, mengkoordinasi dan menempatkan guru pada mata pelajaran tertentu dan tingkatan tertentu. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, pengertian dari kepala sekolah sendiri adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan untuk dapat memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah berperan dalam mengambil kebijakan sekolah yang mengacu kepada kebijakan pusat, daerah, maupun kota. Nah, kebijakan ini sendiri merupakan upaya pemerintah membangun sistem pendidikan agar dapat mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini merupakan hasil dari penjabaran visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu kebijakan fungsi esensial, kebijakan individu dan sistem kependidikan, kebijakan mengenai pengelolaan staf, dan kebijakan mengenai pengalokasian sumber daya non-manusia. Dalam membuat kebijakan, terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, memformulasikan kebijakan, yang kedua, mengimplementasikan kebijakan, dan yang ketiga, mengevaluasi kebijakan. Nah, tahap yang pertama yaitu formulasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap untuk merumuskan kebijakan, dan dalam tahap ini yang terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengaruh kebijakan. Yang kedua, manfaat yang dihasilkan. Yang ketiga, derajat perubahan. Yang keempat, kedudukan pembuat kebijakan. Yang kelima, pelaksana program. Dan yang keenam, pengarahan sumber daya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jika ada kebijakan-kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus ada rancangan-rancangan kebijakan baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri merupakan kegiatan yang memudahkan untuk menyatakan apakah kebijakan tersebut dapat terwujud atau dapat direalisasikan. Nah, dalam melaksanakan implementasi kebijakan, terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementer, struktur birokrasi, dan lingkungan eksternal. Nah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung menggunakan program-program pendidikan atau melalui kebijakan derivat. Nah, agar lancarnya implementasi kebijakan harus dilakukan beberapa analisis terkait beberapa hal seperti peraturan pendukung kebijakan, keuangan, sarana dan prasarana, dan lain hal sebagainya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jika ada kebijakan-kebijakan yang
belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus ada rancangan-rancangan kebijakan baru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Skill yang dibutuhkan oleh kepala sekolah untuk membuat kebijakan sekolah. Skill yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan atau intelijensi. Nah, dalam membuat kebijakan, kepala sekolah membutuhkan analisa yang tinggi. Karena dengan adanya analisa yang tinggi ini, memungkinkan kepala sekolah untuk mengarahkan anggotanya dalam proses penyusunan, perencanaan, dan penetapan kebijakan. Sehingga tujuan dari pendidikan atau sekolah itu sendiri dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Skill yang kedua yaitu meningkatkan keahlian di bidangnya. Seorang kepala sekolah harus mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan dari bidang kerjanya, sehingga kepala sekolah dapat memenuhi tuntutan dari tugas dan juga masyarakat. Nah, dengan adanya pengetahuan dan pengalaman, maka mempermudahkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu kreatif dan inisiatif. Untuk membuat sebuah kebijakan dibutuhkan ide atau gagasan yang kreatif, sehingga alternatif yang dihasilkan akan lebih bervariasi. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Dan hal ini pun terkait dengan peran seorang pemimpin yaitu sebagai problem solver. Nah, selain memiliki tingkat kreatif yang tinggi, seorang pemimpin harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya. Karena dengan kepekaan yang ia miliki, kepala sekolah akan memiliki inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolahnya dengan cepat. Sehingga ketika kepala sekolah mengetahui jika sekolahnya sedang bermasalah, kepala sekolah tersebut akan mencari solusi atau membuat kebijakan yang baru agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Skill yang keempat yaitu mampu menjaga kestabilan emosi. Emosi menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan. Ketika seorang pemimpin dikuasai oleh emosi, maka kebijakan tersebut tidak akan baik bagi salah satu pihak. Nah, untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjaga kestabilan emosinya, sehingga dalam membuat kebijakan seorang pemimpin tersebut menggunakan pemikiran rasionalnya dan dapat menghasilkan, dengan demikian dapat menghasilkan kebijakan yang saling menguntungkan bagi berbagai pihak. Yang kelima yaitu meningkatkan keberanian pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki analisa yang tinggi sehingga dapat mempertimbangkan hasil keputusannya secara matang dan dapat berhasil dengan baik. Jadi, tidak ada alasan bagi seorang pemimpin untuk ragu dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya yaitu faktor kepala sekolah dalam membuat kebijakan sekolah. Pengertian dari kebijakan sekolah yaitu ketetapan-ketetapan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh seorang kepala sekolah dengan menggerak seluruh sumber daya yang ada di sekolah dan dapat diperdaya gunakan secara maksimal untuk individu atau untuk sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mengarah kepada masa depan. Tiap kepala sekolah dituntut untuk melakukan perubahan dan pengembangan sekolah agar menjadi lebih unggul dan efektif. Nah, bagaimana caranya kepala sekolah untuk melakukan hal tersebut? Caranya yaitu kepala sekolah harus melibatkan seluruh komponen pendukung sekolah lainnya dengan cara membagi tanggung jawabnya masing-masing. Kepala sekolah harus melakukan koordinasi kepada pihak yang terlibat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kepemimpinan kepala sekolah wajib untuk memiliki fungsi dasar, yaitu pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kunci keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor yaitu memahami makna dari kata supervisi. Tujuan dari supervisi dalam pendidikan yaitu menyesuaikan program yang tepat dan menghasilkan lulusan atau generasi yang terbaik dan berkualitas. Faktor kepala sekolah dalam membuat kebijakan sekolah salah satunya yaitu untuk menghasilkan lulusan atau generasi yang terbaik dan berkualitas.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut untuk menghasilkan generasi atau lulusan yang terbaik dalam kemampuan akademiknya, dalam sikap dan mental, dalam daya saing, maupun dalam keterampilan. Kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk mengasah kemampuan sumber daya yang ada, namun kepala sekolah juga harus mengetahui keterampilan dalam konsep perencanaan, dalam keterampilan teknis, dan bersosialisasi yang baik. Para kepala sekolah mengelola sekolah yang produktif akan menghasilkan lulusan yang berprestasi. Nah, faktor inilah yang menjadi penyeimbang untuk mencapai visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan untuk pengelolaan sekolah yang lebih efektif. Kebijakan pendidikan atau kebijakan sekolah dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti kurikulum, penetapan tujuan, rekrutmen, atau penerimaan peserta didik. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kepala sekolah dalam membuat kebijakan sekolah. Kurikulum adalah pedoman yang dilakukan atau pedoman yang menjadi fungsi dasar sekolah dalam menetapkan atau dalam menjalankan seluruh sistem sekolah. Kepala sekolah harus mampu untuk menyeimbangkan antara kemampuan dengan kurikulum yang ada. Yang kedua yaitu penetapan tujuan. Di setiap organisasi, terlebih lagi di setiap lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang ingin dicapai. Di sini, kepala sekolah harus memiliki kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu rekrutmen untuk staf, karyawan, ataupun para pengajar. Selanjutnya yang keempat yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik juga kepala sekolah memiliki kebijakannya masing-masing di setiap sekolah yang berbeda, tetapi harus dilakukan juga secara efektif agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem pendidikan. Kepala sekolah harus membuat kebijakan mengenai sistem pendidikan yang baik agar sekolah tersebut dapat mencapai tujuannya dan dapat dikatakan unggul dan juga berkualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan mengenai penerimaan dan penarikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian keseluruhan staf. Penerimaan dan tenaga kerja. Kebijakan yang harus dilakukan yaitu harus sesuai dengan visi dan misi dan harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Yang kedua yaitu promosi. Promosi yaitu jika tenaga kerja tersebut melakukan hal yang terbaik atau melakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yang menuju atau menguntungkan sekolah tersebut, maka kepala sekolah dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan tenaga kerja tersebut menjadi posisi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan dalam tenaga kerja untuk mengawasi kinerja yang telah dilakukan oleh tenaga kerja tersebut sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya non-manusia, seperti sumber finansial, gedung, atau sarana dan prasarana. Sumber daya manusia ini adalah salah satu pendukung untuk menjalankan proses belajar yang baik atau proses belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu sekolah. Salah satu faktor kepala sekolah dalam menjalankan visinya yaitu pelatihan yang telah dilakukannya. Karena pelatihan dapat memberikan energi positif serta dapat meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, salah satunya yaitu menekankan pada rekrutmen calon kepala sekolah secara proaktif dengan mendatangkan guru yang paling berkualitas untuk menjadi kepala sekolah. Rekrutmen kepala sekolah dilakukan secara selektif dan aktif bagi seluruh guru yang memiliki kompetensi, prestasi, dan kualifikasi. Selanjutnya yaitu menentukan kebijakan efektif berkaitan erat dengan masalah kepala sekolah dalam pertemuan yang efektif dengan pendidik dalam situasi yang kondusif. Kepala sekolah harus mendorong kinerja guru dengan menunjukkan rasa sosialisasi yang tinggi atau bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan. Sikap kepala sekolah yang positif dapat memberikan dorongan kepada guru atau kepada karyawannya untuk melakukan kinerja yang lebih baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
selanjutnya yaitu implementasi kebijakan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan sekolah, pemecah masalah, dan agen perubahan di tingkat sekolah dalam sistem pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk meraih kualitas sekolah yang diharapkan. Nah, untuk setiap sekolah yang akan maju dan berhasil jika memiliki kualitas kepemimpinan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu visioner. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan suatu kebijakan atau dalam menjalankan setiap sistemnya harus sesuai dengan visi yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu memiliki integritas yang tinggi. Setiap kepala sekolah harus dituntut untuk memiliki kecerdasan yang tinggi untuk mencapai sekolah yang unggul dan untuk mencapai tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya yaitu kemampuan manajerial yang baik. Kepemimpinan kepala sekolah harus mampu untuk memanage semua yang ada di dalam sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak berantakan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kepemimpinan kepala sekolah memiliki visi untuk mengembangkan sikap profesionalisme guru dengan melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas setiap bawahan. Tipe kepemimpinan kepala sekolah yang kuat yaitu dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada setiap guru dan bawahannya. Motivasi atau dorongan tersebut dapat berupa peningkatan kinerja mereka yang agar lebih baik lagi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengertian kebijakan. Kebijakan adalah suatu program tindakan yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau yang diharapkan. Kepala sekolah bersifat sangat penting dalam kebijakan ini karena kepala sekolah harus siap dalam menghadapi tantangan yang nantinya akan dihadapi. Kebijakan merupakan proses yang dijalankan secara rasionalis yang merupakan langkah-langkahnya, terdiri dari yang pertama, yaitu merumuskan masalah. Setiap pengambilan keputusan atau dalam pengambilan kebijakan yang harus dilakukan yaitu perumusan masalah. Maksudnya adalah merumuskan apa yang harus dikaji. Yang kedua, yaitu klarifikasi nilai, tujuan, dan sasaran. Dalam pengambilan kebijakan harus sesuai dengan nilai, tujuan, dan sasaran. Lalu alternatif untuk pencapaian tujuan tersebut. Karena dengan adanya alternatif dimungkinkan untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan yang baik. Selanjutnya itu menganalisis risiko alternatif. Maksudnya adalah setelah tadi kita mengidentifikasi alternatif, maka kita harus menganalisis apakah risiko alternatif tersebut baik atau buruk. Selanjutnya itu melakukan tindakan. Setelah tahap-tahap tadi sebelumnya dijalankan, maka kepala sekolah dapat melakukan tindakannya dalam menentukan kebijakan atau menjalankan kebijakan. Lalu yang terakhir yaitu mengubah program. Program tersebut dihasilkan dari tahapan-tahapan kebijakan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Sistem kebijakan memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama pelaku kebijakan, yaitu tokoh yang membuat kebijakan. Yang kedua lingkungan kebijakan, yaitu tempat di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Yang ketiga yaitu kebijakan publik, yaitu kebijakan apa yang akan diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga merupakan serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan agar pembuatan kebijakan tersebut terwujud ke dalam praktek atau realisasinya. Nah, dalam pengimplementasian kebijakan ada 4 faktor yang sangat penting, yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi yaitu dalam pengimplementasian kebijakan, setiap komponen yang terlibat harus saling berkomunikasi dengan aktif. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Yang ketiga yaitu sikap pelaksana kebijakan, dan yang keempat yaitu struktur birokrasi. Selanjutnya, dalam pengimplementasian kebijakan ada 2 langkah pilihan. Yang pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program pendidikan. Maksudnya adalah kepemimpinan kepala sekolah secara langsung menerapkan kebijakan tersebut di dalam program pendidikan. Yang kedua, dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional. Maksudnya, kepala sekolah membuat kebijakan tersebut dengan berpedoman kepada
kebijakan pendidikan nasional yang sudah ada. Nah, selanjutnya setelah mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui sudah sampai tahap mana pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan akan diperoleh informasi yang memperbolehkan pemimpin atau masyarakat untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan serta sasaran dan tujuan dari evaluasi kebijakan tersebut. Pemimpinan pendidikan adalah sebuah pengaruh yang besar yang diberikan kepada bawahan atau sekelompok orang lain dalam menyusun suatu kegiatan dan hubungan yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain dalam mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kepemimpinan pendidikan di dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan harapan. Setiap dunia pendidikan atau setiap lembaga memanfaatkan kontribusi yang aktif dari mereka sendiri. Yang kedua, ada sumber daya strategis. Sumber daya strategis dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya strategis dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang baik dan untuk mencapai pendidikan yang unggul dan berkualitas. Ketiga, adalah memiliki perencanaan. Setiap lembaga pendidikan atau setiap organisasi pastinya memiliki perencanaan yang akan dicapai. Perencanaan tersebut dibuat oleh seorang kepemimpinan pendidikan dalam mengambil sebuah keputusan yang didasari oleh kebutuhan yang ada. Selanjutnya, yang keempat adalah mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengajaran dan kurikulum. Salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan pendidikan adalah melakukan evaluasi pengajaran dan kurikulum, karena hal tersebut sudah mencakup komposisi yang besar dan sangat berpengaruh kepada masa depan. Yang selanjutnya yaitu mempromosikan dan berpartisipasi dalam pembelajaran dan pengembangan pengajaran. Kepala sekolah yang efektif akan melakukan usaha yang terbaiknya untuk melakukan pengembangan pengajaran dan pembelajaran yang dapat dikatakan aktif dan efektif. Dan yang terakhir yaitu memastikan lingkungan yang tertib dan mendukung. Kepemimpinan pendidikan memastikan bahwa lingkungannya tertib dan mendukung untuk proses pengajaran dan pembelajaran agar proses tersebut berjalan dengan